Bincang bersama. Hai Small Listeners, apa kabar Anda di hari Sabtu? Jadwalnya podcast Bincang Bersama untuk tayang ya. Dan Anda bisa nikmati inspirasi, insight dari narasumber yang kita undang di Smart FM. Dan kali ini kita kedatangan salah satu musisi yang menginspirasi ya menurut Audrey. Karena Audrey tumbuh-tumbuh besar dengan lagu-lagunya, Hayalan dahulu, banyak lagi sepi gitu ya. Tapi yang pasti perjalanan karir tersebut rasanya sangat panjang dan banyak kisah-kisah yang bisa kita pelajari. So, please welcome Rika Ruslan. Selamat datang Teh Rika. Terima kasih sudah diundang ke sini bisa ngobrol sama Neng cantiknya. Terima kasih sama-sama cantik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia, bersemangat selalu setiap hari. Oke, lagi sibuk apa Teh akhir-akhir ini? Ada dua kemarin yang lagi aku sibukkan. Satu adalah melanjutkan niatan aku untuk bikin Story of My Life. Oke. Dan lagi menjalankan aksi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Jadi ada dua fokus aku sekarang. Tapi ada juga yang nyelip adalah mengajar dan produce. Oh, tetap ya musik Tetap. ya. Kemarin aku baru ngeluarin dua lagu, satu Dava ya, nanti bisa diajak ke sini. Satu pemenang lomba cipta lagu lomba nyanyi Hayalan. Nah, saya produce. Ya udah bawain 2 single aku dan kemarin ada anak-anak umur 11 tahun bawain lagu baru juga Besti Forever. Jadi sebagai produser, cipta lagu, sebagai wakil ketua di Asosiasi Komposer Indonesia lagi bergerak memperjuangkan hak cipta penulis lagu dan lagi melanjutkan Story of My Life single ketiganya yang akan menuju ke vinyl. Wow, tetap Gitu. ya rootnya di musik. Musik lah semua. Musik semua. Emang suka musik dari kecil ya Teh ya? Aku tuh sebetulnya dari kecil sudah nulis lagu. Oh, oke. Jadi semua keluarga aku memang di musik. Papiku juga walaupun dia pengusaha, kita punya perkebunan teh di Jampang ya, di Sukabumi. Tapi dia itu pemain bass dan mamiku tuh suka nyanyi dulu zaman Pak Harto, Pak Soekarno. Nah, jadi menurun kakakku nomor 1 tuh juara 2 bintang radio, juara satunya Rafika Duri, kakakku nomor 2. Terus kakakku bikin grup juga juara kedua dari Trio Rebels, Lex Trio. Jadi selalu Bandung itu Jawa Barat selalu juara kedua. Wah, ada apa? apakah di balik semua ini? Kenapa Jakarta menang terus saat itu? Tapi sekarang banyak industri yang bermuara dari Bandung ke Jakarta. Nah, saat itu saya memutuskan memang saya ingin masuk ke musik, tapi waktu itu keluarga besar saya kebetulan waktu itu Islamnya sangat keras ya, tidak mengizinkan kita untuk bekerja di musik. Kalau hobi boleh, makanya aku cuma lomba-lomba aja. Akhirnya aku izin sama orang tua, susah sekali dapat izinnya. Tapi papaku bilang boleh, tapi mungkin nanti setelah kamu lulus kuliah supaya kepala kamu enggak isinya musik melulu, ada ilmu hidup juga. Mungkin itu menunda ya, tapi ternyata Tuhan menjawab doa. Ya. Jadi makanya saya selalu bilang lemparkan aja doa itu yang jelas ke Tuhan. Aku mau beli mobil, beli rumah, aku mau wasiat, bilang aja, Tuhan yang ciptain kita. Saya juga lemparkan itu dan ternyata di tahun 96 saya bikin The Groove bersama Yuke dan teman-teman. Dan akhirnya tahun 99 lagu Dahulu Satu Mimpiku bisa keluar. Dan sampai hari ini saya di musik, menghidupi diri saya dan keluarga, membantu keluarga lewat musik. Wow, ternyata event itu perjalanan untuk izin aja itu cukup struggle ya Teh ya. Tapi itu saat itu nggak tahu ya, saya itu orangnya yang nggak bisa dikalahkan. Jadi saya tuh kalau ditanya jawabannya enggak sesuai yang saya inginkan, nanya terus. Kenapa sih? Gitu kenapa? Ya? Jadi ini pun satu pembuktian bahwa sebetulnya musik itu bukan satu benda yang harus dijauhi. Karena tanpa musik juga dunia ini hampa. Betul. Ya. Kita ini berbuat baik bisa lewat musik juga, memberikan kesenangan, memberikan pesan, kemudian menghidupi keluarga. Jadi saya ingin membuktikan juga ke keluarga waktu itu kenapa dilarang. Karena menurut aku musik itu pekerjaan yang mulia. Dan saya buktikan saya bersih, tidak ada masalah. Nah, saya alhamdulillah bisa menghidupi diri saya lewat musik. Jadi akhirnya doktrin musik di keluarga aku hilang sekarang, bebas. Semua keturunan kami dari saya ke bawah sekarang bisa ada yang fashion designer, ada yang segala macam bisa. Jadi kesenian jadi diperbolehkan sekarang. Tapi menarik Teh, karena Teh bilang tadi bahwa dari kecil udah nulis lagu. Iya, dari SD. Lagu yang ditulis sejak SD itu tentang apa? Ayah dan Ibu. Ayah dan Ibu. Iya, kemarin dinyanyiin sama murid aku namanya Ainun. Ainun. Iya. Pernah dinyanyiin sama Clarice Cutie juga. Terus lagu Bahagia pernah dibawakan, itu lagu saya SMP, lagu Bahagia.
mengenang mau ke remaja dibawain oleh Mita Lestari di Mamma Mia. Jadi sebetulnya simpenan lagu dari SD itu banyak ya? Aku simpen. Zaman dulu kan pakai tape ya, papiku beli tape yang kecil segede gini kan, kemana-mana nyanyi, terus akhirnya digitarin sama papiku. Aku simpan filing, jadi lagu dahulu hayalan yang kamu tadi bilang itu adalah lagu saya masa SMA. Cinta pertama yang kandas. Oke, makanya lagunya sampai sekarang tuh lengket banget. Ketawa semua cinta pertama yang kandas, tapi susah dilupakan itu. Iya dong. Kalau cinta pertama. Jadi itu ladang rezeki juga ya Teh ya? Menunjuk-nunjuk kayaknya ada yang pas ada ya. Tapi seru ya Teh bahwa ya sejak kecil udah nulis lagu, terus juga mungkin dari kecil juga keluarga ya jadi temen sharing juga tentang musik sendiri. Tapi kalau influence di zaman dulu kala, mungkin melihat siapa akhirnya Teh Rika jadi pengen, kayaknya aku harus jadi musisi. Pernah ada nggak sosok seperti itu? Mungkin karena orang tua papiku musisi kan, jadi kalau lepas lagi ngumpul-ngumpul dia nyanyi sama kita. Gitu. Tapi memang waktu itu saya kan lahir di kota kecil di Sukabumi gitu. Saya selalu ikut ke Bandung nengok kakak kuliah. Jauh karena aku tuh anak yang rentangnya dari kakak keempat ke saya tuh 10 tahun. Ya, anak yang sudah kayaknya nggak mungkin ada tiba-tiba Tuhan, belum, ini harus dikeluarkan ini satu lagi. Jagoannya keluarga nih belum. Jadi aku ke Bandung tuh selalu minta beli kaset. Ya, zaman itu kaset ya, belum CD juga. Nah, jadi yang aku dengerin waktu itu kalau Indonesia itu Marcie Seeger, Chris Kayato, Jack Lesmana. Jadi punya papiku tuh yang jazz-jazz yang aku lahap. Sarah Vaughan, Nina Simon, Ella Fitzgerald, segala macam kayak begitu ya. Nah itu yang aku dengerin dan papiku nanya, kenapa kamu suka yang ini? Sementara aku yang lain, yang pop-pop. Gak tahu ya, kayaknya enak nyangkut gitu ya? Nyangkut, terus kayak bunyinya tuh harmoninya enak. Ada miring-miring. Miring-miring segala macam. Akhirnya aku disuruh sekolahin di Elva Surya setiap saya ke Bandung. Karena nggak setiap hari Minggu, jadi 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Tapi Bang Elva selalu bilang, kamu kayaknya akan jadi penulis karena aku kasih denger ini. Jadi salah satu yang tahu saya ini bakal seperti ini adalah Bang Elva. Tapi karena waktu aku di Sukabumi kan jadi enggak karirnya jadi susah. Kan belum ada idol. Betul. Jauh. TV masih satu, TVRI doang. Jadi kesempatan tuh susah saat itu. Makanya saya simpan semua lagu-lagu aku di kaset dan di diary. Nah, jadi aku selalu ngomong ke semua, sebetulnya masa SMP, SMA, kuliah itu harus ditulis dan harus disemandungkan karena itu tidak akan balik lagi. Kita hidup nggak akan balik ke masa kita unyu-unyunya ya. Itu harus ditulis, malah itu ternyata kalau buat aku sekarang jadi blessing. Aku bisa hidup dengan lagu-lagu yang kayak dahulu hayalan kan sudah 32 tahun itu umurnya. Sejak dari aku tulis gitu. Jadi kebayang nggak tahun 86, 87 aku lagi cantik-cantiknya nulis lagi jatuh cinta. Lagu hayalan tuh pertama aku di SMA nulis. Jadi di pohon di sekolah aku di SMA 2. Jadi kalau teman-teman pengen tahu nih kisah aku, bisa nonton video klip dahulu. Ada di YouTube channelnya Halaman Musik Rika Ruslan. Itu saya ceritakan saya SMA, ada pohonnya dan ditemani oleh teman-teman SMA. Waktu syuting video klip itu pun teman-teman SMA aku hadir. Wow, spesial ya. Tapi memang diperankan sama anak-anak SMA 2 saat itu. Cuman mereka hadir dan mengingetin, itu bukunya salah, Ri, bukan coklat biru. Nggak ada, udahlah ketinggalan. Karena lagi pandemi, jadi kita hanya diizinkan 25 orang masuk ke sekolah itu, kelasnya itu. Jadi aku pas masuk ke kelas itu jadi flashback ya, ingat cinta pertama. Tapi aku izin sama lakinya, gue bikin ya video klip tentang kita. Ya nggak apa-apa, lebih nih lu nggak apa-apa, enggak. Aman malah bangga katanya. Iya Suami gue dulu sama Rika Ruslan. Gitu. Jadi sebetulnya lagu itu true story. Kadang-kadang true story dari pencipta lagu atau pencipta lagu ada kisah yang mau diceritain gitu. Ternyata di balik lagu-lagu yang ditulis Teh Rika gitu ya, banyak kisah yang justru sekarang jadi memori yang blessing ya. Betul. Kata Teh Rika sendiri. Tapi setelah berjalannya waktu gitu ya, terus akhirnya Teh Rika memutuskan untuk kayaknya aku akan hidup dengan musik. Itu momennya kapan tuh Teh? Jadi aku mencoba mengikuti arahan keluarga besar. Kalau papi mami kan sebetulnya sudah lihat kali ya keunikan aku. Kecil tuh aku kalau ada Madonna tuh dulu tuh pakai DVD yang beta gede gitu kan. Wah.
nari-nari sendiri. Jadi aku tuh penyendiri memang. Jadi kalau Hmm. teman-teman datang ke rumah harus izin. Gue mau ke rumah lu main. Kalau orang bilang enggak. Jadi aku memang bukan manusia yang seneng banyak orang, sedikit teman gitu ya. Jadi karena tidak diizinkan, aku terus berjuang sampai akhirnya di titik papiku waktu itu sakit ya. Saya harus mulai bekerja. Nah, jadi aku menyanyi dengan sembari kuliah. Tapi papiku pada saat lagu dahulu itu keluarkan sempat melihat performnya di Bandung ya. Waktu itu dia bilang, kamu harus pakai talenta Tuhan ini untuk berguna di kedepannya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk menjadi penulis lagu yang ada di industri Indonesia itu begitu lagu sepi sebetulnya. Oke. Yes. Pas lagu sepi. Yes. Itu lagu sepi lagu keberapanya Teteh? Jadi SMA kan aku nulis dahulu. Yes. Hayalan. Cinta pertama putus karena cowoknya punya cewek lagi. Oke. Cerita anak SMA banget ya. Kayak relate deh teman-teman kita di studio ya. Kalau nggak percaya dengerin deh liriknya. Hari ini saat yang ku nanti, satu malam bertemu denganmu. Saya SMA banget kan? Banget. Tiada pernah. Coba kalau pakai 1 minggu bertemu denganmu dahulu semua indah. Tak mengerti kayak anak SMA kan gitu. Hayalan juga SMA banget. Nah, sepi itu kedengeran deh. Tata bahasanya sudah agak dewasa. Di yang aslinya pun yang di The Groove-nya dengerin deh. Itu perubahan liriknya ya. Nah, jadi pada saat sepi ini yang sekarang memang ketiga dari vinyl ini saya akan promokan. Saya ini waktu pas kuliah itu kan sudah bikin The Groove ini sama Yuke. Jadi pertama kali The Groove itu namanya Yuke Sampurna yang sekarang ada di Dewa. Dia adalah yang bikin The Groove sebetulnya. Dulu namanya Odyssey sebelum The Groove. Nah, tapi karena semua sibuk kerja, kita ganti, tinggal sisa saya sama Yuke. Dan yang terakhir masuk tuh, awal masuk tuh Deta yang main drum. Akhirnya kita kumpulkan jadi The Groove. Nah, waktu kuliah itu, saat saya harus memilih apakah saya menikah. Karena kan kuliah tuh ujung-ujung mau skripsi tuh orang tua udah panik kan. Tapi skripsi umur ya. Harus nikah. Dalam hati gila, gue sekolah capek-capek ngapain gue mesti nikah gitu kan. Gak kepikiran. Dan doa saya kan tetap dari SMA saya mau jadi musisi gitu. Nah kebetulan calonnya aku itu bilang, orang tua aku tidak setuju kalau kamu jadi penyanyi. Dan musisi, nanti ditinggal-tinggal, nanti goyang-goyang di atas panggung, nanti bajunya bla bla bla, sono. Jadi saya harus pilihan, apakah saya mau jadi penyanyi di The Groove, saya melanjutkan karir di The Groove, atau saya jadi ibu rumah tangga. Ini harus milih nih. Betul. Si Ibu Rika ini harus milih. Akhirnya aku nanya ke mamiku karena papiku sudah meninggal, di dahulu itu sudah nggak ada papi, jadi aku ngobrol apa-apa sama ibu. Ibu bilang itu pilihan kamu karena kamu yang akan punya hidup ke depan. Gitu. Kamu sudah berkorban begitu banyak dari SMA untuk masuk kuliah musik. Kamu tidak diizinkan, sekarang mami kasih privilege kamu untuk milih. Akhirnya aku milih membatalkan pernikahan dan kemudian aku melanjutkan bersama The Groove. Jadi The Groove itu adalah cinta aku sebetulnya. Musik itu adalah hidup saya. Jadi kalau ada yang bilang, Terika kok tega gitu sama The Groove? Kagak. Itu cinta aku, makanya dulu saya pilih. Dan akhirnya saya bikin lagu sepi itu di perpustakaan sesuai seperti di video klipnya. Jadi aku tuh selalu bikin video klip yang sesuai cerita, karena story of my life. Orang harus tahu pada saat bikin lagu sepi itu berdarah-darah loh. Ya, kan cinta aku hilang. Mana sih ada gue putus tuh senang karena itu harus pilihan, kecuali udah nggak cocok. Nah, jadi akhirnya aku melanjutkan bersama The Groove, menyelesaikan album, tur ke seluruh Indonesia, tapi pernikahan saya batal. Wah, itu pasti momen yang berat ya, Teh. Mengapa ku harus begini? Hidupku kan nggak mau ya, maunya sih dua-duanya, nikah juga, punya anak, karir jalan. Ini kok harus milih gitu. Tapi nggak menyesal sampai sekarang? Enggak lah, kalau saya bilang saya waktu itu mungkin tidak dikasih tantangan sebegitu besar dalam hidup, aku nggak akan sekuat seperti hari ini. Dan pas kemarin juga ada masalah dengan band aku nggak akan sekuat seperti hari ini. Jadi pasti Tuhan itu punya tujuan. Gitu. Akhirnya aku jalan sama The Groove dan kita bisa keliling. Aku tuh 1 minggu tuh 5 hari lah. Wow.
show. Padat-padatnya ya Iya, itu teh. Jadi ada momen udah ketemu udah saling saking tiap hari ketemu gitu kan. Tapi ya itulah karena kita cinta pada pekerjaannya, aku tuh memang tiap hari menulis lagu. Jadi lagu aku tuh banyak sekali. Jadi aku ciptain buat Iwan Fals, Krisdayanti, buat Shanti. Alhamdulillah semuanya masih sampai hari ini dibawain. Kemarin Keisha bawain Okasi, rame di sosial media. Itu kesenangan tersendiri ya. Jadi aku tahu kenapa Tuhan waktu itu memang memberikan pilihan ini, sama dengan sekarang pun saya harus menjalankan aksi. Di antara 60 penulis lagu, ceweknya cuma saya sendiri. Berarti aku harus berjuang. Ya, ini juga mungkin kepengennya Tuhan juga. Betul. Ada Teh Rika yang menyemangati ya. Jadi aku kalau nyanyi lagu sepi kadang-kadang suka senyum-senyum sendiri loh. Mengingat momen itu. Mengingat untung gue nggak memilih nikah. ya. Kalau nikah nggak jadi Rika Ruslan. Betul, kita nggak ketemu di sini sih Teh kayaknya. Nggak ketemu di sini. Tapi kalau ini aku lempar pilihan lagi, kita coba Teh Rika bisa milih atau enggak antara nyanyi di depan panggung sama nulis lagu. Prefer yang mana? Bisa nggak milih antara dua? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena kemarin saya waktu saya 2005 saya diberhentikan The Groove, itu 2005 ya, saya diberhentikan, terus saya nggak ada panggung. Itu aku pindah ke Lombok. Karena satu sedih, saya menghindari juga media waktu itu, ditanya-tanya juga capek ya, aku pindah ke Lombok, aku nulis terus. Nah, setahun di Lombok, namanya Gilimeno, pulaunya saya bikin album tentang mata ketiga. Di situ saya mencurahkan semuanya, kisah, kerinduan kepada papiku dan segala macam. Saya akhirnya balik ke Jakarta, saya ditelepon oleh salah satu stasiun TV untuk jadi juri. Jadi saya mungkin tahu semua, saya dulu juri AVI ya. Nah, saya berjalan menemukan bakat baru, akhirnya saya punya lagi uang dan tenaga untuk bikin produce, karena bikin solo itu mahal. Betul, di masa itu apalagi ya. Di masa itu yang pita semuanya. Betul. Tapi waktu itu saya diketemukan sama Bapak Sianipar. Ayahnya Vicky Sianipar. Saya diberikan free studio selama 1 bulan untuk mewujudkan mata ketiga itu. Jadi teman-teman ya, kalau kita lagi sedih, lu minta aja sama Tuhan. Kelar ya. Lebih tenang Lebih tenang. Lebih berserah gitu ya. Betul. Jadi itu ya perjalanan aku tuh memang, kenapa aku harus selesaikan story of my life, karena ada manusia yang memang sangat mudah mendapatkan karirnya. Ada yang memang harus lika-liku untuk sampai ke situ. Tapi kalau kita jalanin dengan tenang dan kita sikapi dengan ya up down, pastilah ya akan menemukan kok. Ini sebenarnya Tuhan itu baik loh. Pengen kita tuh sampai ke titik ini memang nggak gampang, supaya kita bersyukur terus gitu. Makanya si sepi ini dikeluarin ketiga karena memang bukan karena gini, Terika kan sekarang udah nggak di The Groove, jadi pengen euforia. Kemarin dahulu tuh sayalan, sekarang enggak. Emang format nulisnya seperti itu. Iya, habis ini Okasi. Iya kan? Habis ini Coba Untuk Setia, habis ini Izinkan Aku Menyayangi, dan so on and so on. Dan itu semua akan masuk di vinyl Story of My Life. Di volume 1 dan 2 mungkin ya. Karena ternyata kalau dipelajari vinyl itu nggak bisa sekaligus banyak. Jadi makin ke tengah, dia makin buruk kualitasnya. Jadi kalau aku masukin semua, jadi kesian yang beli. Udah pasti lebih mahal, karena produksinya ternyata mahal. Aku juga harus nabung dulu, mahal sekali. Nah itu jadi mungkin paling banyak tuh 3, 6. Atau lebih bagus, ya 6 itu paling banyak. Maksimal lah ya. Maksimal. Tapi jadi penasaran, ya untuk vinyl sekarang kan, ya mungkin hype-nya di beberapa kalangan aja Teh. Terus juga produce-nya juga cukup mahal. Kenapa sih vinyl untuk merangkumkan story of Teh Rika's life gitu? Kan kalau orang gini, aku keluarin vinyl nggak keluarin digital. Aku tetap keluarin digital. Untuk teman-teman yang memang hanya bisa mendownload, tolong jangan yang gratis. Yang legal ya. Yang legal, kesian atau kita tuh ya. Udah ngeluarin uang banyak ya. Tapi yang vinyl ini lebih ke untuk kolektor atau orang-orang yang mau menyimpan. Karena saya lihat banyak anak sekarang juga kepengen raknya penuh dengan vinyl-vinyl tua. Terus ada kesenangan pada saat kita membuka, di situ ada foto, ada siapa yang mendukung, ada ceritanya. Dan saya pun di vinyl itu akan menulis tanggal berapa aku menulis lagu itu dan kenapa. Termasuk foto-foto lama yang saya kecil dengan siapa. Jadi orang akan melihat, oh Rika Ruslan gini, mungkin ya kalau nanti saya sudah nggak ada, dia akan mewakili kisah aku untuk meneruskan
Kan sekarang sudah banyak penulis lagu muda juga, ada Betul. Isyana, Yura, ya. Itu akan menjadi spirit. Kayak kemarin habis Iya. film Indonesia. Satu aja nih yang aku oke. ingin kasih tahu ke adik-adik anak-anakku semua. Kan kita dikasih free sama Tuhan ini ya. Iya. Kesombongan itu yang akan menghancurkan. Dan jangan lupa, ini semua adalah pilihan. Kita ini manusia pilihan pekerjaan ini. Jadi kita harus pakai ini untuk sesuatu, balik lagi ke masyarakat. Gitu. Uang itu pasti akan datang, Betul. tapi bukan jadi sesuatu yang membuat kita nggak ketemu teman-teman, kita nggak ketemu sama sosial. Jadi itu harus tetap dibagi. Nah, vinyl ini adalah aku kan produksi sendiri. Bayangin aja ya, kayak lagu Sepi ini beras section berapa rupiah, ini sekian. Dulu kalau sama band kan tinggal pergi bayar studio. Betul. Sekarang semua harus sendiri dari dahulu, ada segala macam. Tambah cetakannya. Alhamdulillah sekarang cetakannya sudah ada di Indonesia. Oke. Waktu itu saya sempat mau bikin, makanya tertahan. Karena waiting list harus bikin di Amerika atau di Jepang. Nah, sekarang Indonesia sudah bisa bikin. Makanya Indonesia harus dibenahin. Betul. Sistem royalti, industri musiknya jangan kalah sama Korea. Iya dong. Semoga Korea bisa menjadi apa ya? Guru kita lah ya. Karena Iya. pesat banget kan kalau Betul. ngomongin tentang Kita musik. nggak boleh judge mereka. Betul. Aku juga menyimak mereka keren. Dan saya juga kan masih ngajar. Betul. Saya selalu bilang, lihat mereka kalau nyanyi, tampil, tangannya semua tuh firm semua. Jadi tidak boleh iri pada orang-orang yang bekerja keras. Gitu. Jadi nggak boleh kita bilang, wah anak kita dijajah Korea. Makanya industri Indonesia harus membaik. Industri Indonesia ada di mana? Ada di tangan para penulis lagu. Yes. Percaya nggak? Percaya banget. Kamu mau nyanyi nih. Aha. Ini kita bicara penulis lagu Iya. ya. Penyanyi nih. Aku kan penyanyi juga. Gue udah dandan, Betul. krunya udah disiapin, bandnya ada, lampu ada, ya nggak sih? Ya. Semua udah dibayar nih semuanya. Tapi kata si penulis lagunya nggak bisa. Sia-sia. Sia-sia. Jadi sebetulnya kekuatan dalam satu showbiz, dalam musik adalah Penulis lagu. dan lagu ya. Nah, ini yang harus dibalikin, ini yang Teh Rika lagi coba upayakan bersama teman-teman di Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia adalah mengembalikan harkat, martabat, dan kesejahteraan para penulis lagu supaya mereka bisa menghidupi keluarganya. Betul. Karena penulis lagu itu bukan pekerja sosial. Ya. Jangan misalnya show hari ini, kalau di luar negeri Teh Rika mau pergi keluar nih ya. Nah, Teh Rika show-nya di luar nih. Yes. Jadi IO itu akan ditanya atau promotor, mana license lagunya. Begitu license lagunya dibawain, siapa artisnya, license lagunya, license-nya dibayarkan oleh promotor itu atau IO, baru gedungnya boleh disewakan. Oh. Yes. Ini yang harus terus diedukasikan ya. Betul, Singapura sudah begitu. Oke. Masa dekat sekali sama Indonesia. Di Indonesia kemarin saya royaltinya 130.000. Padahal lagu aku nggak buat The Groove doang ya, Yeah. dari buat Iwan Fals, Shanti dan segala macam. Kan agak aneh, 130.000 dibagi 12. Saya beli cirengnya nggak bisa. Betul, Iya, betul, Mas Bio betul. Padi itu dapatnya 300.000. Kan padinya main banyak sekali. Iya. Ya, jadi kalau akhirnya penulis lagu ini berkumpul untuk memperjuangkan haknya, makanya di video klip Sepi itu ada kan, teman-teman aksi kalau nonton di videonya, aku related kan bahwa pada saat itu kan aku kehilangan suami, calon suami. Calon ya. Di Sepi ini saya kehilangan band yang hati aku banget sebetulnya, The Groove. Tapi saya punya teman-teman baru di aksi. Tuhan memberikan satu tanggung jawab baru kepada Rika Ruslan untuk perjuangkan sistem royalti Indonesia. Gitu. Tapi kira-kira Teh, struggle yang beratnya itu di mana sih kalau untuk penulis lagu sendiri bisa hidup sejahtera di beberapa tahun ke depan gitu ya? Karena kan kalau kita lihat progres Teh Rika juga cukup panjang ya, dari tahun berapa? 88? Ya, 99 kalau di 99. industri, Ya. 99. Gimana tuh Teh? Kalau kita bicara, saya sudah 24 tahun atau 26 lah ya di industri ini. 26 tahun sebetulnya di tahun ini. Kalau saya lihat laporan royalti saya 130.000 berarti kan nggak berkembang. Tapi kalau kita lihat abis COVID itu konser hampir setiap hari. Betul. Sampai kita baca itu namanya konser Pesta Pora, kayak apalah yang tahun 90-an tuh banyak ya? Iya, 90s itu orang ini synchronize, aku juga main berapa. Itu orang baju bro. Bawain lagu lama semuanya. Nah,
ini berarti kan industri Indonesia itu selalu diminati. Betul. Dan kayaknya belum dibuka pun orang sudah pesen tuh ke festival-festival yang sudah tahunan. Iya. Jadi di hari H udah sold Pre-sale out, ya, pre-sale dia. segala macam. Tetapi kenapa laporannya cuma 130.000? Malah kemarin Mas Bambi itu yang nyiptain lagu Afgan itu 0. Afgan kan baru konser. Betul. Nah ini aku nggak apa-apa ya ngobrol karena sebetulnya yang bertanggung jawab memang harus membuat itu semua, IO-nya, promotornya. Tetapi baiknya sih sekarang penyanyi juga udah mulai license-nya udah diurus belum? Karena itu teman-teman gue yang nyiptain. Pada saat mau lagu itu kan kita ngobrol. Betul. Berarti pada saat pemakaian pun harus dilanjutkan komunikasinya. Nah sekarang aku bersama teman-teman asosiasi komposer tidak mau ngomong terus. Kita manusia-manusia yang action sebetulnya. Di tahun ini insya Allah kalau enggak di Maret ini atau Mei kita akan launching platform untuk direct license. Jadi kalau kamu pakai lagu Terika, kamu tinggal buka ini lagunya berapa, fee kamu berapa, 10% dari fee kamu dibagi jumlah lagu. Misalnya kamu nyanyi 10 juta. 10%-nya berapa? 1 juta. 1 juta. Lagu dibawain 10. Berarti 1 juta dibagi 10. Berapa? 100.000. Tapi kalau 100.000-nya tertib, banyak nggak? Banyak. Kalau tertib. Penyanyinya dapat 50 juta. Misalnya sekarang. 10%-nya berapa? 5 juta. Dibagi 10, misalnya lagunya. 50. Berarti 500.000. Ya. Nggak apa-apa dong, kan penyanyinya juga 50 juta. Betul. Jadi adil nggak? Adil sebenarnya. Berarti sudah sesuai dengan Pancasila. Jadi kalau ada yang bilang penulis lagu bisa dipenjara gara-gara direct license, silahkan, kami sudah siap karena kami tidak menyalahi undang-undang. Di Undang-Undang Hak Cipta Indonesia di pasal 8 itu license, izin, bayar segera baru boleh bunyi. Jadi lewat teman-teman, adik-adik di sini, aku juga ingin menerangkan, saya sekarang hadir bukan hanya ingin melaunching lagu-lagu lama, tapi ingin cerita bahwa kehidupan penulis lagu sudah tidak sejahtera, sehingga kita harus meluruskan ini. Aku nih sudah 2 tahun ya baca undang-undang yang biasanya cuma nulis lagu, lihat toge-toge sama angka. Tiba-tiba aku belajar sama Prof. Agus, mengetahui pasal per pasal, deliknya segala macam. Oh ternyata ini sudah terjadi kesalahan. Kita pergi ke government, ketemu beberapa stakeholder, kementerian untuk mengurus ini. Karena usia saya sudah 54. Mau apa lagi? Semua panggung sudah saya datengin, semua event sudah saya naik, beberapa tempat di luar juga sudah saya coba. Tapi saya sedih kalau nanti penerus kalian akan dapat nasib seperti aku. Jadi seharusnya penulis lagu ini didukung oleh semua pecinta musik Indonesia. Bukan akhirnya, wah ini ribet banget ya, kasihan dong pengamen, kasihan ini. Sebentar. Pengamen itu tidak terkena. Karena yang terkena itu yang ada tiket. Tiket atau ada sponsor. Pengamen siapa sponsornya? Nggak ada. Nah, kalau yang di restoran siapa, Mbak Rika? Yang bertanggung jawab yang punya restoran. Dihitungnya per tahun. Kalau yang punya restoran. Kecuali restoran itu bikin event. Mengundang misalnya padi. Nah, baru dia harus bayar license untuk konsernya. Karena dia ada sponsor dan ada tiket. Paham ya? Kayaknya harus jadi menteri apa nih gue? Parekraf boleh ya, halo. Tapi Pak Sindiaga Ono kemarin mengerti. Kayaknya semua orang bisnis, termasuk pas Erick Thohir, udah kita samperin, mereka mengerti dan mereka juga mengetahui data seharusnya berapa T yang didapatkan Indonesia dari royalti karena lagu Indonesia itu digemari di seluruh dunia. Dangdut semuanya ya. Dan di Belanda juga saya kalau nyanyi ke sana itu lagu Indonesia, waduh, pada tahu karena banyak yang move kan. Nah, jadi sebetulnya kenapa kita enggak tegas terhadap industri ini ya melanggar ya masukkan ke penjara. Sama dengan koruptor. Kamu juga ngelanggar rambu-rambu ditilang. Kenapa? Kami tidak boleh menindaki. Nah, jadi sebetulnya memang kita sekarang harus tegas-tegas, tapi bukan marah-marah yang nggak ada. Betul. Ya, jadi lewat lagu Sepi ini juga aku jadi bisa ngobrol bahwa Sepi ini dahulu ini hayalan ini adalah perjuangan saya dari tahun 99 untuk sampai ke titik ini.
Dan saya sekarang ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan adalah lewat berjuang untuk menulis lagu. Supaya nanti saya sudah nggak ada tuh ada apa ya? Oh, Terika. Peninggalannya Iya. gitu ya. Selain lagunya bagus-bagus, dia juga berjuang buat nulis Betul. lagu. Tepuk tangan buat aku. Yeay. Tapi terakhir Teh, karena tadi kalau misalnya aku rangkumkan, Sepi itu benar-benar menjadi apa ya? Story of your life. Iya. Boleh nyanyi sedikit Teh, refnya aja. Iya ya, mudah-mudahan abis ini Sepinya bahagia terus lah ya. Iya, Sepinya terus jauh gitu. Silakan Teh. Ya, aku nyanyiin refnya ya. Iya. Mengapa ku harus begini? Hidupku terasa oh sepi, tiada kekasih memberi damai kesejukan di hati. Ya, selanjutnya lihat di semua digital streaming platform Yes. atau beli piringan hitamnya ya. Iya. Harus Oke. pesen loh nanti. Harus dong. Gue kasih nomor, jadi ketahuan siapa yang beli 1, 2, 3, 4. Biar ketahuan. Spesial jadinya Spesial. ya. Terika tahu loh. So thank you Terika. Sama-sama. Pokoknya kita berdoa untuk apa yang diperjuangkan bisa benar-benar berdampak untuk teman-teman Iya. pecinta musik ya, Iya. pecinta lagu khususnya, dan pastinya terus menulis lagu-lagu yang manis, yang indah, Amin. yang pastinya long lasting, karena lagu-lagu Amin. Terika juga sekarang udah hype Iya, lagi gitu betul. ya. Iya. Balik lagi. So, Tapi satu pesan yang aku Oke, buat silakan. semuanya yang melihat program ini, terpenting adalah dalam hidup itu nggak ada yang mudah. Ya. Dan pada orang-orang yang punya prinsip itu pasti susah jalannya. Dulu Terika bikin dahulu juga banyak kendalanya, label menolak dan segala macam. Tapi yakin kalau kita doa terus dan berjuang terus, pasti Tuhan akan bukakan pintu untuk kita sampai ke tempat yang kita inginkan. Nomor 1 harus punya prinsip sebagai manusia, jangan terbawa arus. itu dia kunci kehidupan ya untuk kita semua. So, kita akan ketemu di episode berikutnya. Semua listeners, terima kasih dan sukses untuk Anda. Bye! Bincang bersama